Halo kawan, selamat datang di channel A sampai Z. Di video kali ini saya membuat tutorial bagaimana caranya kita melepaskan klaim hak cipta pada video YouTube hanya lewat HP saja. Jadi kita tidak perlu menggunakan laptop atau komputer. Oke, langsung saja. Di sini ada sebuah email yang menyatakan kalau video kita itu menerima klaim hak cipta. Jadi di sini langsung dari YouTube yang memberikan informasi lewat email seperti ini, guys. Dan di sini tugas saya adalah melepaskan klaim hak cipta pada video ini. Jadi untuk teman-teman yang main YouTube gitu, wajib rajin ngecek-ngecek email untuk mengetahui bila ada klaim hak cipta ataupun pemberitahuan-pemberitahuan penting lainnya yang akan disampaikan oleh YouTube kepada kita. Baiklah, langkah kedua di sini kita masuk di YouTube Studio dan kita cari untuk video yang terkena klaim hak cipta tersebut. Bisa pakai filter, bisa juga kita cari secara langsung seperti ini. Oke, ini dia videonya dan dolarnya itu menjadi merah. Tulisannya klaim hak cipta. Oke guys, kita langsung buka. Nah, di sini udah kelihatan ya. Untuk monetisasinya itu tidak memenuhi syarat karena klaim hak cipta begitu. Nah, untuk teman-teman yang sedang mengalami hal ini jangan panik. Cara untuk mengatasinya tidaklah susah dan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan. Ya, cukup mengikuti cara yang akan saya lakukan sekarang ini, guys. Nah, jadi di sini video kita tidak akan mendapatkan penghasilan apapun karena dolarnya sudah menjadi merah seperti itu. Nah, lanjut langsung aja kita edit videonya di bagian deskripsi seperti itu. Dan kita cari dulu teks yang namanya teks atribusi atau disebut juga teks kredit atau kredit teks. Nah, contohnya seperti ini, guys. Jadi ini musik adalah punyanya MBB, tag it isi gitu judulnya. Jadi teks atribusi ini akan kita copy di deskripsi video kita. Nah, jadi kita select word, kita pilih semua dan kita salin. Nah, untuk teks atribusi ini bisa kita dapatkan dari channel Audio Library. Kemudian kita tempel di sini ya, kita paste. Kita tempel guys seperti ini. Nah, udah ada semua ya untuk teks atribusinya ini. Nah, ini adalah syarat untuk menggunakan musik karya daripada orang lain. Nanti di akhir video juga kita akan bahas lagi. Setelah klaim ini nanti dilepaskan gitu. Jadi sudah seperti ini ya. Kita simpan. Ya, seperti ngedit deskripsi biasa guys. Kita simpan. Nah, hasil edit sudah disimpan seperti itu. Kemudian sekarang kita mengajukan banding terlebih dahulu. Oke, kita kembalikan. Nah, ini saya pastikan satu kali lagi. Nah, sudah tersimpan ya. Jadi kita kembali untuk teks atribusinya sudah tersimpan di sana. Oke. Ini adalah langkah pertama, sangat gampang sekali. Tidak memerlukan apapun lagi, guys. Hanya sedikit usaha kita saja. Lanjut kita masuk di studio.youtube.com. Itu sudah saya tuliskan alamatnya. Di sini bisa pakai Opera Mini, pakai Google Chrome, atau pakai browser apapun yang teman-teman sukai. Jadi masuk di studio.youtube.com, kemudian kita enter. Oke, kita tunggu dulu. Oke guys, kebetulan emailnya sudah masuk di sini, jadi kita tidak perlu login lagi. Nah, jadi sekarang untuk halaman beranda channelnya, ini versi desktop sudah terbuka, cuma ini hurufnya jadi kecil. Nah, karena ini mode portrait. Kalau mode landscape bisa lebih besar, cuma ini kan jadinya lebih jelas untuk tutorialnya. Oke, lanjut di sini untuk di bagian notifikasi penting itu kita klik dan langsung terlihat video yang terkena klaim hak cipta tadi. Nah, dolarnya jadi merah guys. Selanjutnya kita pilih tindakan dan kita klik di bagian sengketakan. Nah, setelah diklik sengketakan seperti ini, kita contreng lagi di bagian bawahnya, kemudian kita klik lanjutkan. Nah, kita klik lagi domain publik guys. Kita klik bagian domain publik di sini, kemudian kita lanjutkan. Kemudian kita klik lagi contreng isi contreng di situ, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, di sini untuk teks ini atau penjelasannya ini kita karang kata-katanya. Bisa mengikuti kata-kata yang saya buat, bisa juga teman-teman karang sendiri.
intinya ini menjelaskan bahwa lagu yang kita gunakan atau musik yang kita gunakan itu memang benar-benar musik no copyright. Jadi di sini seperti yang saya tulis ini ya. Katakan kalau kita itu sudah cek tadi dari sumbernya atau dari situs ataupun dari channel penciptanya, pemilik lagu asli, bahwa video tersebut masih dinyatakan no copyright dan bisa digunakan di video YouTube kita. Begitu. Jadi di sini kita ketik aja. Sorry guys, ini agak lama ngetiknya. Salah-salah ngetik nih. Oh, by the way, untuk teman-teman yang lagi menonton video ini, terima kasih banyak sudah visit di sini. Yup, oke, kita lanjut ketik. Nah, seperti ini modelnya guys. Dan untuk teks atribusinya itu sudah saya sisipkan tadi. Jadi untuk teman-teman sebelum mengajukan banding di sini, pastikan teks atribusi atau teks kredit tersebut tuh sudah tersimpan. Oke, mohon ditinjau kembali. Terima kasih. Begitu guys. Nah, kemudian di bagian bawahnya ini kita contreng semua. Dan di bagian tanda tangan itu kita isi aja nama asli kita. Jadi kita ketik aja nama asli kita di sini sebagai tanda tangannya yang akan mengajukan banding terhadap video ini. Oke, kemudian setelah dicontreng tiga-tiganya itu kita klik kirim. Nah, ini di sudut kanan bawahnya itu tulisan kirim, kita klik saja. Oke, pastikan ya semuanya sudah benar. Bisa juga itu disertakan daripada link untuk sumber lagu tersebut. Boleh juga disediakan di teks tersebut guys. Di sini nggak diisi link juga nggak apa-apa. Nah, udah setelah kita kirim, sekarang sudah muncul notifikasi seperti ini ya. Untuk sengketanya sudah dikirim begitu. Jadi kita tinggal klik OK saja di sini guys. Dan tinggal menunggu saja untuk hasilnya. Nah, di sini untuk hasilnya itu bisa cepat, bisa juga agak lambat. Nah, di sini bisa kita lihat untuk videonya itu mendapat dana jaminan. Ada dolar warna hijau kayak gitu ya. Tulisannya dana jaminan. Jadi di sini selama proses sengketa, saat ada orang yang menonton video kita, penghasilannya itu akan disimpan oleh YouTube terlebih dahulu. Nanti setelah sengketanya dilepaskan, barulah penghasilannya itu akan diberikan kepada kita. Gitu. Kalau misalkan sengketanya ini gagal, berarti penghasilannya itu didapatkan oleh pemilik lagu. Nah, atau yang membuat klaim hak cipta ini. Oke, teman-teman, jadi seperti itu aja caranya, sangat mudah sekali. Sangat sederhana sekali sebenarnya, guys. Nah, saya pun mempelajari ini lumayan lama juga sih sebenarnya. Cuman saya sudah sering melakukan ini untuk video-video teman-teman juga yang terkena begitu, saya sering memperbaikinya. Dan kita klik lagi di bagian video kita tadi di YouTube Studio. Nah, di sini tulisannya masih dolar merah. Kita refresh dulu. Nah, sekarang dolarnya sudah hijau begitu. Jadi di sini dana jaminan tersebut yang membuat dolar pada video kita ini menjadi hijau. Tapi tulisannya tetap klaim hak cipta. Tapi dolarnya itu hijau dengan syarat dana jaminan. Oke, teman-teman, di sini tahapnya sudah tahap aman sih, nggak perlu diapa-apain lagi. Jadi tinggal menunggu saja. Nanti akan ada email masuk untuk pelepasan klaim hak ciptanya. Nah, soal tenggang waktu, di sini ada yang cepat banget, guys. Kadang-kadang itu bisa hanya 24 jam. Bahkan saya pernah hanya 5 menit klaimnya sudah dilepas begitu. Jadi di sini kita harus sabar-sabar menunggu saja. Oke, ini dia untuk email yang kita dapatkan ya. Setelah kita mengirim sengketa, kita akan mendapatkan email seperti ini. Nah, jadi di sini proses sengketanya sudah berlangsung. Dan satu hal yang penting di sini yang perlu teman-teman ketahui, sengketa ini diberikan waktu selama 30 hari. Jadi misalkan kalau dari si GoVNet internetnya ini tidak memberikan tanggapan apa-apa dalam waktu 30 hari, maka klaim tersebut otomatis akan dilepas. Begitu ya. Jadi misalkan si GoVNet ini yang memberikan klaim sama kita lagi sibuk, itu kemungkinan besar prosesnya akan berlangsung selama 30 harian, guys. Tapi setelah itu pasti akan dilepas. Nah, jadi kita harus sabar-sabar menunggu saja karena si GoVNet internet ini banyak banget melakukan klaim.
Jadi dia ini semacam apa ya? Semacam apa ya? Broker hukum lah gitu istilahnya. Jadi dia ini yang melakukan klaim terhadap musik-musik no copyright. Oke, selanjutnya di sini setelah beberapa hari kemudian kita akan mendapatkan email seperti ini, klaim hak cipta, klaim dilepas, kayak gitu ya. Jadi di sini kabar gembira setelah meninjau sengketa Anda, jadi GoVNet internetnya melepaskan klaim hak ciptanya pada video kita. Gitu guys. Dan sekarang dolar daripada video ini pun sudah menjadi hijau secara total ya. Coba kita klik. Nah, ini untuk monetisasinya sudah aktif kembali dan pembatasannya pun sudah tidak ada. Oke, nah ini dia keterangannya. Oke guys, satu tips lagi dari saya, semakin cepat kita mengajukan banding itu semakin bagus. Karena apa? Untuk dana jaminannya akan semakin cepat diterapkan pada video kita. Dan satu informasi lagi yang sangat penting, di sini jika video Anda menggunakan musik dari koleksi audio YouTube ataupun dari koleksi audio library, dari channel audio library ataupun dari channel-channel lain yang menyediakan musik no copyright, wajib menyertakan lisensi Creative Commons atau teks atribusi pada deskripsi video kita. Jadi ini adalah informasi langsung dari YouTube-nya ya. Nah, wajib banget itu guys. Jadi jangan lupa untuk menyertakan lisensi Creative Commons-nya. Sekarang silahkan mencoba tutorial ini ya teman-teman. Dan saya doakan semoga untuk klaim hak ciptanya bisa segera dilepaskan. Baiklah, sekian aja video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk teman-teman yang lagi menonton video ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Untuk yang sudah subscribe channelnya, yap, semoga rezekinya dilancarkan. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan ya guys. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Bye-bye.